Halo, nama saya Jonathan Samuel Chandra, saya dari kelas Playermon. Hari ini saya akan mempresentasikan 10 halaman halaman yang sudah saya buat. Oke, saya akan membahas peta, citra penginderaan jauh, interpretasi citra penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Arti peta, gambaran permukaan bumi yang lebih terperinci dan diperkecil menurut ukuran geometris pada suatu bidang datar bagaimana penampakannya dari atas. Itu adalah arti peta. Ini adalah gambar peta Indonesia ya. Terus juga unsur peta. Unsur peta itu ada judul peta. Judul peta itu terletak di bagian atas. Biasanya menyebutkan jenis peta, lokasi, serta keadaan yang digambarkan dalam peta tersebut. Terus skala peta merupakan angka yang menunjukkan perbandingan jarak dalam peta jika dibandingkan dengan jarak sesungguhnya. Dapat berupa angka maupun garis batang. Terus ada juga tanda rahmat angin. Tanda rahmat angin itu biasanya digambarkan menyerupai panah yang ujungnya diberi lambang U, T, S, atau B sebagai petunjuk arah. Terus ada tata warna. Penggunaan warna pada peta bertujuan untuk memperjelas atau mempertegas objek-objek yang ingin ditampilkan berdasarkan ketinggian tempat, seperti dataran tinggi, dataran rendah, itu ya. Terus gunung juga. Simbol peta. Simbol peta itu merupakan tanda-tanda konvensional yang umum dipakai untuk mewakili keadaan sesungguhnya ke dalam peta. Seperti segitiga itu melambangkan gunung. Terus lettering. Lettering adalah semua tulisan untuk lebih mempertegas arti dari simbol yang ada dan menyebutkan sesuatu yang digambar. 17 simbol atau lambang peta sesuai dengan kenyataan. Terus garis astronomis. Garis astronomis itu berupa garis bujur dan garis lintang yang berguna untuk menentukan lokasi atau letak astronomis suatu tempat. Terus tahun pembuatan digunakan untuk mengetahui atau menentukan kapan peta tersebut dijual. Oke, kita lanjut ke jenis peta. Jenis peta itu berdasarkan skalanya ada 4. Peta teknik atau kadaster yang skalanya 1:1000 sampai 1:5000. Terus ada peta berskala besar, skalanya 1:5000 sampai 1:250.000. Terus ada peta berskala medium, skalanya itu 1:250.000 sampai 1:500.000. Terus ada peta berskala kecil yang skalanya itu 1:500.000 sampai 1:1 juta. Terus berdasarkan keadaan objek itu peta ada 2, peta dinamik dan peta stasioner. Peta dinamik itu peta yang menggambarkan keadaan yang ubah setiap saat, dan kalau peta stasioner itu adalah peta yang menggambarkan keadaan wilayah yang tetap dalam waktu yang lama. Terus berdasarkan fungsi dan kepentingan yang bisa disebut pada peta tematik dan disebut peta tematik. Itu ada peta geografi, peta geologi, hidrologi, dan astronomi, ada peta lalu lintas dan komunikasi, ada peta kebudayaan dan sejarah, ada peta lokasi dan persebaran flora fauna, ada peta cuaca, ada peta ekonomi dan statistik. Kita lanjut lagi. Fungsi peta. Fungsi peta itu menunjukkan lokasi pada permukaan bumi, terus menggambarkan luas dan bentuk berbagai gejala di muka bumi, menentukan arah serta jarak suatu tempat, menunjukkan ketinggian dan kemiringan suatu tempat, terus menyajikan persebaran sifat-sifat alami dan non-alami, memberikan gambaran data atau informasi yang terjadi, yang tersaji, terus memperlihatkan gerak mobilitas manusia dengan berbagai aktivitasnya. Terus kita lanjut ke arti citra penginderaan jauh. Arti citra penginderaan jauh ini merupakan ilmu seni dan teknik dalam usaha mengetahui benda dan gejala dengan cara menganalisa objek dan arah tanpa adanya kontak langsung dengan benda, gejala, dan objek yang dikaji. Oke, kita lanjut lagi ke jenis citra penginderaan jauh. Itu ada 2. Citra satelit. Citra satelit adalah gambaran permukaan bumi sebagai hasil pencitraan satelit yang dibuat dalam bidang datar setelah dilakukan interpretasi yang dilengkapi dengan simbol dan penjelas. Terus ada foto udara, gambaran permukaan bumi yang dihasilkan dari pemotretan melalui pesawat udara. Oke, kita lanjut lagi ke arti investasi citra penginderaan jauh.
Interpretasi citra adalah kegiatan mengenali objek pada citra penginderaan jauh dengan cara menganalisa dan kemudian menilai penting atau tidaknya objek tersebut yang bertujuan untuk mengenali arti penting objek dalam gambar sehingga menjadi catatan yang harus dikemukakan. Oke, kita lanjut lagi ke karakteristik interpretasi citra penginderaan jauh. Itu ada 8. Warna yang pertama adalah warna atau warna adalah tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan objek pada citra. Terus yang kedua adalah tekstur, adalah frekuensi perubahan warna pada citra yang dinyatakan dalam bentuk kasar, sedang, dan halus. Terus yang ketiga ada bentuk, merupakan atribut yang jelas sehingga banyak objek yang dapat dikenali berdasarkan bentuknya. Terus yang keempat ada ukuran, yang adalah ciri objek berupa jarak, luas, tinggi, lereng, dan volume. Terus yang kelima ada pola. Pola adalah merupakan suatu keteraturan pada suatu objek di lapangan yang tampak pada citra. Terus yang keenam ada situs, yang merupakan suatu keteraturan pada suatu objek di lapangan yang tampak pada citra. Terus yang ketujuh ada bayangan bersifat menyembunyikan detail objek yang berada di daerah gelap. 8. Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lainnya. Oke, ini adalah gambar-gambar alat yang bisa digunakan untuk mengamati citra satelit maupun foto udara. Ada stetoskop lensa dan stetoskop cermin, periskop cermin dan terus pengumpulan hasil citra penginderaan jauh. Itu citra atau hasil rekamannya menggambarkan objek yang wujud dan letaknya mirip dengan sebenarnya, relatif lengkap, meliputi daerah luas dan permanen. Terus jenis citra tertentu dapat memperoleh gambar 3 dimensi apabila pengamatannya dilakukan dengan stereoskop. Terus objek yang tidak tampak dapat diwujudkan dalam bentuk citra sehingga objek tersebut bisa dikenali. Terus citra dapat dibuat secara cepat meskipun secara terestrial objeknya sukar dijelajahi. Terus penginderaan jauh merupakan satu-satunya cara yang efektif untuk pemetaan daerah bencana. Citra merupakan alat yang sangat efektif untuk memantau perubahan yang cepat. Lanjut lagi, manfaat penginderaan jauh dan citra satelit dan foto udara. Dalam bidang geologi, pasca geologi memerlukan informasi dan teknologi ini untuk mengetahui atau memperkirakan potensi dan lokalisasi daerah rawan bencana. Terus dalam bidang migas, pada era sekarang, industri minyak dan gas bumi merupakan salah satu sektor yang banyak memanfaatkan teknologi penginderaan jauh, yaitu mulai tahap eksplorasi, produksi, sampai pada tahap distribusi. Lanjut lagi ke arti sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, manipulasi, dan menganalisa informasi geografi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.